terkait foto, dokumen, kontak, akun, percakapan, dan temuan digital lainnya. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut pemeriksaan berlangsung selama 4 jam dan meminta keterangan tim siber untuk memperoleh bukti. Jadi memang cukup detail tadi diberikan dari satu HP-nya apa, isinya apa, substansinya apa. Ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta. Termasuk juga beberapa HP itu dari 10 itu yang juga kami minta. Beberapa HP yang kami susulkan untuk diminta keterangannya dan sebagainya. Nah, tadi selama proses pagi sampai menjelang sore jam 3 tadi itu dijelaskan semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini nggak kalah pentingnya, dan ini kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting, itu adalah soal constraint waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambi. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 HP tersebut. Sebelumnya Komnas HAM berencana meminta keterangan tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri terkait hasil uji balistik senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir Yosua. Namun tim khusus Polri meminta penundaan laporan uji balistik ke Komnas HAM dengan alasan ada perkembangan terbaru. Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara menyebut pemeriksaan terhadap hasil uji balistik ditunda dan akan dilakukan pada Rabu pekan depan. Salah satu yang ingin diketahui Komnas HAM adalah soal register senjata api yang digunakan untuk menembak Brigadir Yosua. Kami meminta keterangan dari tim cyber dan juga tim sus terkait dengan komunikasi yang didapatkan melalui handphone. Jadi bukan meminta keterangan terkait balistik. Kenapa kemudian bukan balistik? Karena dari tim sus meminta penundaan karena ada perkembangan baru begitu. Komnas HAM juga meminta ke Bareskrim hasil pemeriksaan digital forensik soal CCTV. Komnas HAM merespons pernyataan Kabar Eskrim soal hilangnya CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Yang disampaikan Pak Ketua ini kan terkait dengan CCTV, begitu. Jadi nantinya kita juga akan minta keterangannya karena semalam kan juga sudah ada statement dari Pak Kabar Eskrim terkait CCTV dan barang bukti lainnya. Sehingga kami akan minta keterangan juga terkait perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk juga seluruh barang bukti yang ada. Sebelumnya Kapolri menyampaikan tim khusus Polri sudah mengetahui orang yang mengambil dan menyimpan CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Saat ini orang yang mengambil CCTV itu masih diperiksa tim khusus. Rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian hal itu sudah kita dapatkan, siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka. Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dikirim dari Tiongkok ke Indonesia. Namun polemik terkait utang pembiayaannya terus bergulir. Kita bahas lengkapnya usai jeda bersama rekan saya Niluh Puspa. Sakit
kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri? Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sop kapsul. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Rumah Sakit Jiwa Daerah Solo, Jawa Tengah mengalami kebakaran di salah satu ruang perawatan. Kebakaran terjadi di ruang Punta Dewa, di mana ada 18 pasien yang mengisi ruang itu. 2 orang pasien tewas dengan luka bakar sekujur tubuh, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Tim Inafis dan Laboratorium Forensik Polri melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebuah minibus dan pikap bertabrakan di perbatasan kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Jumat pagi. Kejadian bermula saat mobil pikap yang melintas dari arah Bangka Tengah menuju Pangkal Pinang hilang kendali. Akibatnya, mobil keluar marka jalan dan menabrak minibus yang melintas dari arah berlawanan. 3 orang penumpang minibus mengalami luka-luka dalam kejadian ini. Pengendara mobil menabrak anggota polisi di pintu tol Cawang, Jakarta. Akibatnya mobil patroli polisi ringsek di bagian samping usai ditabrak pengendara mobil di pintu tol Cawang, Jakarta. Pelaku menabrak mobil petugas polisi yang sedang berjaga di pintu tol Cawang, Jakarta. Usai menabrak, pelaku sempat kabur hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama.
Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Saya Niluh Puspa. Saudara, rangkaian gerbong kereta cepat untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dikirimkan hari ini dari Tiongkok ke Indonesia. Sebanyak 11 kereta cepat dan 1 kereta inspeksi telah selesai menjalani serangkaian uji coba dan akan tiba di Indonesia. Rangkaian kereta cepat untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian proyek. PT KCIC mengklaim proyek telah berjalan 85%. Nantinya rangkaian kereta cepat ini akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan akan dilanjutkan dibawa ke stasiun Tegal Alur. Proyek ini adalah proyek persahabatan antara China dan Indonesia yang membanggakan, yang selalu dibahas dalam pertemuan pimpinan Indonesia dan China. Hadirin yang saya hormati, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan sebuah mega proyek yang diharapkan mampu membantu dan meningkatkan konektivitas antara dua kota yang menjadi tujuan utama, yaitu Jakarta dan Bandung. Terkait pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta pemerintah perlu memberi penjelasan. PKS bahkan berencana mengusulkan hak angket terhadap pemerintah, terutama soal pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN. Nah, karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi banyak persoalan dan masalah, maka kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan dibentuknya pansus hak angket untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini. Saudara, dari sebelumnya digembar-gemborkan tidak menggunakan APBN, kemudian direvisi. Belum lagi soal dengan, maksud kami dengan anggaran sebesar itu, berapa lama modal kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan kembali. Nah, kita akan bahas hal ini, Saudara. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Dedi Sitorus dari Komisi 6 DPR RI yang tupoksinya tentu adalah bermitra dengan Kementerian BUMN. Dan juga ada